Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita di minggu ke-8 setelah Trinitatis dengan topik minggu Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, tertulis di Mazmur pasal 33 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-22. Oleh karena itu, izinkanlah kami membacakannya bagi kita dari Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala perbuatan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya pasukan. Seorang pejuang tidak akan diluputkan oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Bagaimanapun tangkasnya dia tidak membuat orang luput. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, sebagaimana kami berharap kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu, Kor Ina Cilaku. Selamat hari Minggu, Kor Ama Immanuel. Kor Ama Immanuel lebih semangat ini nang, karena ini mau berangkat nanti ini ke Pasir Kemis ya. Di Ramoti Tuhan mate amangate perdalan muna ke Pasir Kemis. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekarang kita masuk kepada nats khotbah ini. Ada banyak orang yang mengaku bahwa dirinya adalah orang percaya, pengikut Tuhan, tetapi dia dalam kehidupannya tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Di dalam kehidupannya dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam kehidupannya dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Banyak orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Yesus, sebagai orang Kristen, tapi dia tidak mau datang ke gereja, dia tidak mau datang ke pertangyangan. Sehingga ketika hidup kita menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan, menghadapi pergumulan, menghadapi sakit penyakit, kita menjadi orang yang putus asa, menjadi orang yang mudah menyerah. Bahkan banyak orang-orang Kristen di tengah-tengah kesulitan ekonomi saat ini merasa bahwa di manakah Engkau Tuhan? Apakah Engkau Tuhan tidak melihat bagaimana kehidupan kami, pergumulan kami saat ini? Itulah yang boleh terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Kalau orang percaya itu dia tidak sungguh-sungguh takut akan Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi di dalam nats ini
kita mau belajar dari Daud, dari Raja Daud. Raja Daud itu kita sudah tahu bagaimana kisah kehidupannya. Dari awalnya dia adalah seorang gembala, anak dari bapaknya yang dikucilkan oleh saudara-saudaranya. Tapi Daud, karena dia takut akan Tuhan, dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, sehingga dia mampu mengalahkan Goliat, manusia raksasa itu. Dan pada akhirnya Daud dipilih Tuhan menggantikan Saul menjadi raja di tengah-tengah bangsa Israel. Raja keberapa teh yang menginang si Daud ini? Si Daud raja keberapa di Israel? Kedua ya Bang ya? Iya. Si Saul, Daud, dan anak si Daud, Salomo. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita ini tentu kita menghadapi yang namanya pasang surut dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita berharap hanya kepada Tuhan, yakinlah Amang dan Inang saudara-saudari, kita walaupun menghadapi banyak penderitaan, kesulitan, kita akan tetap semangat, kita akan tetap percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau belajar dari Raja Daud dalam nas ini. Bagaimana dia menghadapi pergumulan dan tantangan. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu selalu melihat kehidupan kita. Dia memandang kita dari surga. Tidak ada yang tersembunyi di dalam kehidupan kita ini, Amang dan Inang saudara-saudari. Tuhan selalu melihat dan memperhatikan orang yang takut akan Dia. Inilah topik minggu kita. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Dan kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Sekarang kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan? Kalau orang yang takut akan Tuhan, dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak bergantung kepada dunia. Karena sering sekali Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita mengikut Tuhan, tetapi kita tidak mendapatkan kebahagiaan, kita tidak mendapatkan apa yang kita butuhkan, kita inginkan di dalam hidup kita, kita menjadi lemah iman dan menjauh dari Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita mengikut Tuhan, kalau kita ikut dalam persekutuan KOR, ikut aktif di tengah-tengah gereja, motivasi kita adalah bukan motivasi kedagingan, tapi itu adalah panggilan kita untuk kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudari, kuda, raja, dan pejuang dituliskan dalam nas ini. Itu menunjukkan bahwa banyak orang yang merasa hidupnya terjamin dengan kekayaan, dengan harta duniawi, dengan jabatan. Tetapi semuanya itu hanyalah sementara dan kesia-siaan. Kalau Amang dan Inang berharap kepada manusia, suatu saat Amang dan Inang akan kecewa. Kalau Amang dan Inang saudara-saudari berharap kepada dunia, suatu saat engkau akan mengalami kegagalan. Tapi kalau engkau takut akan Tuhan, engkau berharap kepada kasih setia Tuhan, Tuhan akan memberikan kebahagiaan kepadamu, kepadaku dan kepada kita semua. Berharaplah hanya kepada kasih setia Tuhan. Jangan pernah berharap lebih-lebih kepada manusia, tapi berharaplah kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, kalau kita gabungkan dengan Ibrani tadi, epistel tadi,
Ini ada hubungannya dengan episode tadi tentang Ibrani tadi, tentang iman. Orang yang takut akan Tuhan berarti imannya juga teguh kepada Tuhan. Ada orang yang bertanya, kenapa Tuhan aku sudah rajin ke gereja, aku sudah rajin pertangyangan, memberikan persembahan, tetapi kehidupan ekonomi kami begini-begini saja. Banyak orang yang berharap berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memperbaiki kehidupan mereka, tapi belum ada jawaban. Tapi kita mau belajar, Bapak Ibu saudara-saudari, dari pengalaman iman Abraham. Abraham itu orang yang kaya, dan dia sudah tua, umurnya 75 tahun, istrinya umurnya 65 tahun. Tapi ketika Tuhan suruh dia berangkat dari tanah kelahirannya, Ur Kasdim, menuju suatu tempat yang Tuhan tujukan bagi dia, dia tetap berangkat. Borhat do ibana, sian Ur Kasdim, tu tano na tinuju ni debata tu ibana. So binoto do pedi dia tanoi. Alani haporsiaon, karena iman dia taat kepada Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Aku sudah tua, aku sudah lansia, kenapa Tuhan harus suruh aku berangkat dari tanah kelahiranku? Tapi itu adalah rencana Tuhan. Karena melalui Abrahamlah akan lahir sebuah bangsa yang besar. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tetaplah taat kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Walaupun kehidupan kita tampaknya saat ini sangat-sangat sulit. Banyak masalah, banyak pencobaan. Tetaplah datang ke gereja ini Amanginang. Mau ibadah jam berapa pun datanglah ke sini. Tetaplah datang ke pertangyangan. Tetaplah engkau berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti menjanjikan sesuatu yang baik bagi kita. Dan Tuhan juga menjanjikan sesuatu yang sangat mustahil bagi manusia. Tuhan menjanjikan Abraham dan Sarah memiliki keturunan. Abraham dan Sarah sudah lansia, secara medis, kesehatan sudah tidak mungkin lagi memiliki keturunan. Apalagi si Sarah itu adalah seorang perempuan yang mandul. Tapi Tuhan janjikan dia akan menerima Ishak. Dan Tuhan mengatakan, dan ternyata Bapak Ibu masih ingat berapa puluh tahun Abraham dan Sarah menunggu si Ishak itu? Masih ingat Amang Sintua? Berapa tahun mereka menantinya? 25 tahun. 25 tahun menanti seorang anak di tengah-tengah rumah tangga. Apalagi sudah tua. Tapi Tuhan memberikan kepada mereka si Ishak di usia Abraham ke 100 tahun dan usia Sarah ke 90 tahun. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau ada dari antara kita yang sudah berkeluarga, atau ada amang dan inang yang sudah punya anak yang sudah menikah tapi belum memiliki keturunan, kita mau diingatkan Tuhan, diteguhkan Tuhan, bahwa Tuhan pasti memberikan apa yang kita imani itu. Amin. Lambat atau cepat. Ya. Tapi bagaimana kita tetap percaya sama Tuhan? Tuhan, berikanlah kepada keluargaku, kepada keturunanku, kepada anak-anakku keturunan. Kalau saya boleh cerita sedikit Amang Inang ya, sebelum jam 7 lewat nanti ini. Saya dan Inang di rumah menikah September 2023. Jadi ini mau 2 tahun ini pernikahan kami ini. 3 bulan pertama pernikahan itu, doa saya dan Inang itu setiap hari adalah Tuhan berikan keturunan. 3 bulan pertama. Dan Tuhan berikan juga pada akhirnya di pernikahan kami ke 3 bulan itu. Artinya Amang dan Inang, mungkin Tuhan menjawab doa kita
Tidak di 1 tahun pertama, tidak di 2 tahun kedua, tidak ke 3 tahunnya, mungkin ke 4 tahun, ke 5 tahun. Tapi kita mau melihat bagaimana iman Abraham ini boleh kita teladani di dalam hidup kita. Banyak orang yang tetap sabar, tetap menanti jawaban Tuhan di tengah-tengah rumah tangganya, dan Tuhan berikan sesuai dengan iman mereka. Tinggal bagaimana sekarang kita tetap percaya. Kalau kita beriman kepada Tuhan, tidak ada keraguan-raguan ketika kita berdoa dan memohon kepada Tuhan. Buat abang dan inang juga yang anak-anaknya belum dapat pekerjaan, tetaplah doakan mereka. Buat abang dan inang yang anak-anaknya belum dapat jodohnya, tetaplah doakan mereka kepada Tuhan. Supaya Tuhan pada waktunya akan memberikan jodohnya yang seiman dengan kita. Banyak pergumulan kita, amang dan inang, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, orang yang takut akan Tuhan, orang yang berharap akan kasih setia Tuhan, tidak akan dikecewakan. Karena Tuhan memelihara hidup orang yang takut akan Dia. Karena Tuhan menjadi penolong bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalaupun sulit mencari kerja di Serang ini, di Banten ini, kalaupun amang dan inang menghadapi kesulitan dalam hal ekonomi, tetapi kalau kita takut akan Tuhan, kita taat akan Tuhan, kita tetap berdoa kepada Tuhan, pada waktunya Tuhan akan kasih kepada kita jalan solusi dan jalan keluar. Mungkin kita tidak bisa seperti Abraham yang menanti si Ishak 25 tahun. Apalagi setelah lahir si Ishak, Tuhan bilang lagi sama si Ishak, sama si Abraham, persembahkan Ishak itu di Gunung Moria itu. Tapi dia tetap pergi ke sana, pergi ke Gunung Moria itu. Tapi tidak jadi dia dipersembahkan si Ishak. Oleh karena itu amang dan inang, saudara-saudari, tetaplah percaya, tetap berharap, tetap berdoa kepada Tuhan, dan yakinlah Tuhan akan menjawab doa kita itu sesuai dengan waktu Tuhan, tidak dengan sesuai dengan waktu kita. Dan yakinlah amang dan inang, ini sudah dekat lagi nih pesta Gotilon ini ya, kira-kira 2 bulan lagi nih. Kalau kita mau memberi kepada Tuhan, memberikan hauloon, tidak ada yang namanya kita menjadi miskin. Ya, tidak ada orang yang pernah memberi kepada Tuhan menjadi miskin, menjadi pogos dia, tidak ada itu. Karena haulon itu, persembahan itu adalah buah iman kita kepada Tuhan. Bukan soal logika, bukan soal kali-kali, bukan soal ekonomi kita. Marilah kita memberi dengan sukacita, dan Tuhan juga memberi kepada kita berlipat-lipat ganda sesuai dengan kasih setianya. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi hari di hari Minggu ini kami telah menerima firman-Mu. Bagaimana Raja Daud atau Daud dalam perjalanan kehidupannya menghadapi pasang surut, tetapi dia tetap taat, tetap takut kepadamu Tuhan, dan dia tetap berharap kepada kasih setiamu Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut, tetapi dia percaya kepadamu Tuhan. Demikian juga dengan kami Tuhan, umat-Mu, orang-orang yang Engkau pilih, jemaat-Mu yang ada di Serang sekitarnya ini. Engkau tahu Tuhan, ada banyak pergumulan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, banyak masalah ekonomi, dan juga masalah dalam rumah tangga. Tetapi kami diingatkan bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap kepada kasih setianya. Biarlah kami Tuhan, orang-orang percaya yang beribadah saat ini, yang maupun yang mengikuti online, kami mau tetap takut, taat, dan berharap kepadamu Tuhan.
Biarlah hidup kami ini mengandalkan Engkau Tuhan, bukan mengandalkan dunia ini yang bersifat sementara. Karena dunia ini pada akhirnya akan berakhir Tuhan. Ya Allah Bapa, pada hari Minggu ini Korama Immanuel akan berangkat menuju HKBP Pasar Kemis. Tuhanlah yang menyertai perjalanan mereka, tiba di sana dan juga pulang dari Pasar Kemis menuju Serang ini Bapa. Biarlah acara di sana berjalan dengan baik, yaitu Pangoja Konon, Amang Pendeta Hutauruk sebagai uluan HKBP Pasar Kemis. Bapa di sorga, buat seluruh jemaat-Mu yang melayani, seluruh perhalado yang melayani di gerejamu, Tuhan yang tambahkan hikmat kekuatan bagi kami, agar kami melakukan pelayanan ini atas panggilan kami kepadamu Tuhan. Seluruh Bapak Ibu Saudara-saudari yang beribadah saat ini, Tuhan yang memberkati dalam pekerjaan, usaha mereka masing-masing. Tuhan tambahkanlah murah rezeki kepada seluruh jemaat-Mu. Ya Allah Bapa, setiap keluarga yang menantikan keturunan di rumah tangga mereka, kami percaya Tuhan memberikan kepada mereka seturut dengan iman mereka, sebagaimana Abraham menerima janji Tuhan di dalam hidupnya. Ya Tuhan, setiap anggota jemaat-Mu yang dalam berduka cita, secara khusus keluarga di sektor 9 Cilaku, keluarga Sinurat Borus Litonga, Tuhan memberikan penghiburan bagi seluruh keturunannya Bapa. Bapa di sorga, setiap yang berulang tahun jemaat-Mu dalam minggu ini, ulang tahun kelahiran dan pernikahan, Tuhan yang tambahkan panjang umur, kesehatan dan sukacita di tengah-tengah mereka. Terima kasih ya Allah, ketika kami akan kembali nanti dari rumah-Mu ini menuju tempat kami masing-masing, kami mohon penyertaan yang daripada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.